Sebenarnya Indonesia itu layak nggak sih untuk masuk Piala Dunia di tahun 2026? Sebenarnya gue agak ragu sih, tapi coba kita bahas ya. Ya sih, seperti kita tahu kemarin itu Coach Justin bilang kalau misalnya Indonesia itu diragukan untuk lolos ke Piala Dunia. Kan ada 5 kan? Gue berani taruhan, kita nggak akan lolos Piala Dunia. Ya jangan sampai taruhan dong. Enggak, serius. Berharap dulu. Enggak realistis. Kita tidak akan lolos. Nah, sebenarnya gue agak setuju sih dengan pertanyaannya Coach Justin gitu. Pernyataannya Coach Justin itu menurut gue sangat realistis gitu. Kalau kita lihat, kita runtut bagaimana perkembangan sepak bola di Indonesia, itu memang sangat masif gitu ya. Mulai mendatangkan pemain naturalisasi. Sebenarnya bukan pemain naturalisasi dulu, sebenarnya pelatih asing dulu ya kan, mulai zaman Luis Milla. Terus kita sempat ngedrop juga di zamannya Simon Mike Menemi, terus juga akhirnya kita bisa bangkit lagi sekarang di zamannya Sintayong, dan butuh proses cukup lama karena kan pada di awal kepelatihannya Sintayong kan itu dihambat oleh COVID-19 gitu kan, alias pandemi COVID-19. Sebenarnya apa yang dikatakan Coach Justin itu sangat realistis. Kita lihat sebenarnya apa yang sudah jadi progres sekarang itu belum tentu menjawab untuk bisa lolos ke Piala Dunia di tahun 2026. Kenapa? Itu prosesnya sangat singkat. Kalau kita lihat perkembangannya Sintayong dimulai kurang lebih di tahun 2019 atau 2020-an sampai hari ini di 2024 gitu kan, itu kan butuh waktu gitu. Jangka yang menurut gua nggak bisa kita harus katakan ini harus singkat gitu. Kita harus bilang ini tuh prosesnya kurang lebih mungkin bisa menjawab itu di 4 sampai 10 tahun gitu loh. Baru kita bisa tahu si pattern sepak bola kita itu akan kemana gitu kan. Nah, dan kalau kita lihat dari ranking FIFA, istilahnya berarti kita itu berada di, mungkin ya kalau kita bikin pot aja ya, ada pot 1, pot 2, pot 3, pot 4. Katakanlah seperti itu. Kita itu merasa di masa peralihan dari pot 3 ke pot 2. Kenapa? Karena pot 1 itu pasti diisi oleh ranking di ranking 1 sampai ranking 50. Siapa 1 sampai 50? Udah pasti kan Argentina, Brazil gitu kan, Inggris, Jerman, Belgia, dan yang baru-baru ini Maroko lah ya, Maroko, terus juga Prancis gitu kan, itu final kemarin ya, Argentina dan Prancis tuh di Piala Dunia Qatar. Nah, diisi oleh bisa dibilang jumbo-jumbonya lah di sepak bola gitu loh. Nah, tier 2 itu siapa atau pot 2 itu siapa? Pot 2 itu adalah yaitu Iran, ya kan, Qatar, terus juga Bahrain, mungkin China, mungkin yaitu di antara range 50 sampai 100 ya, 50 sampai 100. Di pot 3 ini adalah Indonesia, Thailand, Malaysia, rata-rata yang diisinya oleh Asia atau ASEAN juga gitu. Nah, di pot 4 itu apa? Di pot 4 itu adalah ya mungkin tim-tim yang bisa dikatakan yang kita jauh memandangnya aja udah jauh gitu. Kayak misalnya anggaplah Macedonia lah, terus pulau-pulau kecil lah gitu kan. Nah, kita itu kalau mau masuk lingkaran pot 1 itu harus melalui rintangan di pot 2. Nah, sebenarnya target realistis kita di tahun 2026 adalah bagaimana caranya kita berbicara banyak di Asia. Ya, salah satunya adalah Piala Asia. Kenapa sih kita ukurannya harus Piala Asia? Karena Piala Asia ini salah satu bagaimana caranya kita bisa bersaing dengan negara-negara yang berada di pot 1 dan pot 2. Dari situ kita juga bisa mendapatkan ranking yang lumayan signifikan naiknya, jauh gitu loh. Jadi ini memang termasuk dari agenda FIFA gitu loh. Jangan pandangan kita itu pendek terus, hanya AFF lagi gitu. Harus juara. Iya, mungkin sekarang kalau misalnya ya dengan keadaan atau materi pemain sekarang, kalau kita ikut Piala AFF lagi, mungkin gue optimis ya. Ya mungkin akan juara. Tapi kalau nggak juara juga ya nggak apa-apa juga. Kenapa? Karena belum masuk agenda FIFA. Walaupun sudah ada rencana
AFF itu masuk ke agenda FIFA. Nah, baik lagi. Jadi, sebenarnya apakah kita realistis memasang atau menggantungkan target timnas Indonesia itu masuk ke Piala Dunia gitu? Menurut gue sih nggak realistis. Yang realistis itu adalah Piala Asia gitu loh. Bagaimana kemarin kita udah bagus kan, udah lolos ke 16 besar. Walaupun kalah sama Australia 4-0. Tapi kita lihat progres. Bagaimana kita lihat permainan gitu loh. Walaupun kita nggak ngegolin sama sekali. Tapi dari sirkulasi bola gitu kan, dari passing gitu kan, dari positioning game gitu, itu semua enak dilihat gitu. Enggak lagi kita lihat gerusak-gerusuk pas zamannya kepelatihan sebelum Luis Milla lah. Inilah yang mengapa gue tuh selalu optimis untuk bagaimana kita bisa berbicara banyak di Asia gitu loh. Nah, kalau Piala Dunia kita realistisnya di tahun berapa sih? Nah, itu dia. Gue bilang dari 4 sampai 10 tahun ke depan. Mungkin kita bisa berbicara banyak di Piala Dunia di 2030 sampai 2000, kurang lebih 2034 kayak gitu kan. Itu baru target realistis. Kita baru bicara, yuk gimana caranya kita bisa tembus ke Piala Dunia. Pastikan kalau kita udah masuk targetan ke Piala Dunia, itu kan pasti akan regenerasi, ya kan? Mungkin akan ganti kepelatihan gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya harus benar-benar dibangun atau difokuskan gitu ya, khususnya kepada jajaran PSSI dan juga jajaran timnas Indonesia adalah bagaimana membuat pattern yang benar untuk kita berbicara banyak di kemudian harinya gitu. Contoh misalnya bagaimana kita membuat sebuah kurikulum sepak bola. Karena sampai detik ini, kita tuh nggak punya yang namanya kurikulum sepak bola. Jangankan kurikulum gitu loh. Pembinaan di usia muda aja kita nggak ada. Kalau kita lihat, apakah ada kompetisi untuk U17? Itu nggak ada. Makanya gue salut kemarin sama Bima Sakti waktu Piala Dunia U17 di Indonesia. Gue kemarin lihat Piala Dunia U17, itu gue nggak melihat sama sekali bahwa bagaimana Indonesia menang dan lolos. Nggak. Itu pure hanya untuk promosi pariwisata. Dan bagaimana rasanya pemain muda itu bisa main di Piala Dunia. Dan gue salut banget sama Coach Bima Sakti pada waktu itu. Ya kalian ngeri nggak sih? Kalian tuh harus milih pemain yang nggak ada kompetisinya gitu loh. Itu pasti pusing tujuh keliling lah. Makanya kita harus salut lah sama Coach Bima Sakti gitu. Nggak kayak, mungkin nggak, tugasnya itu nggak seberat Bima Sakti. Kalau Sintayong tuh nggak seberat itu gitu, karena Sintayong sudah lihat proses. Oh, di liganya seperti ini. Oh, pendidikan mentalnya seperti ini. Kalau misalnya U17 kita mau lihat dari sisi apa? Karena ya baik lagi turnamen dan kompetisinya aja nggak ada. Nah, itu yang harus kita benahi. Sembari kita membangun struktur dan infrastruktur gitu, sembari kita juga membuat sebuah pattern ke depan gitu loh. Jadi bagaimana caranya di 2026 ini realistisnya adalah Piala Asia itu sih. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Semoga video ini banyak bermanfaat dan tolong like, komen, dan subscribe channel ini dan terus dukung channel ini supaya lebih semangat lagi untuk bikin konten. Oke, see you next time.